Baik, di sini saya akan membahas tentang latar belakang feminisme multikulturalisme dan global. Feminisme multikultural mengakui perbedaan dan keberagaman perempuan satu dengan yang lain. Untuk itu, aliran pemikiran ini merupakan kritik atas aliran feminisme pendahulunya. Letty Ford pernah mengatakan bahwa kontekstual kehidupan perempuan yang secara khusus diperhatikan oleh feminisme multikultural adalah tentang sejarah dominasi dan subordinasi eksternal maupun internal. Ada juga warisan budaya pemberdayaan di samping warisan ketidakberdayaan dan efek khusus dari ekonomi global saat ini yang ada pada masyarakat tertentu. Dan juga ada perempuan dengan situasi berbeda yang meliputi mereka, sudah pastinya. Meskipun sebenarnya feminisme multikultural ini cukup beragam, tetapi ada beberapa konsep umum yang diusulkan juga oleh para teoretikus feminisme multikultural sebagai dasar atas pandangan dan perspektif mereka, seperti interseksionalitas, ada juga refleksivitas, dan juga ada akuntabilitas. Lalu saya akan bahas tentang tujuannya. Tujuannya ini ada perempuan dalam kehidupannya itu merasa teropresi oleh kaum misalnya kaum patriarki atau malah oleh kaumnya sendiri sebagai perempuan. Awal mula feminisme multikultural berhubungan dengan pemikiran multikultural, yaitu pada suatu saat ideologi yang mendukung keberagaman. Maka dari itu wanita harus dikonstruksi secara setara karena adanya aspek ras, etnis, suku, dan kelas juga yang bisa mencenderungkan kepada seksual, usia, agama, latar belakang, ada juga latar belakang pendidikan, pekerjaan, perkawinan, kesehatan, lokasi, dan lain-lain. Nah, itu faktor yang barusan itu sangat akan membuat opresi yang dialami oleh seorang perempuan berbeda dengan perempuan yang lain. Nah, memasuki kerangka konseptual, jadi feminisme multikultural dan global ini mempermasalahkan ide bahwa ketertindasan perempuan ini satu definisi, yang berarti bahwa penindasan yang perempuan alami hanya terjadi di dalam masyarakat patriarkal. Padahal penindasan perempuan ini berkaitan dengan banyak hal seperti ras, kelas, preferensi seksual, umur, agama, pendidikan, kesempatan kerja, dan lain sebagainya. Jadi bukan sekedar gender yang satu dengan gender yang lainnya, tidak. Penindasan perempuan ini berkaitan dengan banyak hal seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah, untuk menarik benang merah mengenai feminisme multikultural dan global, kita mengambil contoh kasus human trafficking atau perdagangan manusia. Jadi, apa sih human trafficking itu? Nah, berdasarkan definisi dari Protokol Palermo, human trafficking merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan cara ancaman, atau penggunaan kekerasan dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, penganiayaan, kekuasaan, atau posisi rentan, dan pemberian, penerimaan, pembayaran, atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang mempunyai kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Nah, kita mengambil data dari elaborasi data nasional UNODC, di mana di situ tertulis sebanyak 38,7% bentuk perdagangan manusia adalah eksploitasi seksual. Mungkin orang-orang atau kalian pun menganggap bahwa 38,7% ini merupakan angka yang kecil, lebih kecil dari 50% kan, belum setengahnya. Namun, berdasarkan data yang kita ambil, 38,7% ini merupakan persentase paling tinggi dari bentuk perdagangan manusia dibanding dengan bentuk-bentuk perdagangan manusia lainnya. Jadi eksploitasi seksual pastinya selalu merujuk pada penggunaan perempuan sebagai korban. Maka dari itu, untuk memahami human trafficking ini, kita perlu memahami interseksionalitas dalam penindasan perempuan dan dalam struggle perempuan. Makanya kami rasa teori feminisme multikultural dan global ini sangat cocok untuk kita kaitkan dengan kasus human trafficking ini.
Ya, saya di sini ingin menjelaskan tentang bagaimana sih solusinya. Yang pertama kan ada pendekatan konstruktivis ya, yang dimana itu mempunyai satu kesatuan normatif dan menanggapi dilema antara kerugian multikultural dan keadilan gender. Yang menjadi masalah itu bukanlah dalam suatu budayanya tersebut itu bersifat patriarkis atau tidak, melainkan praktik yang bertentangan dengan keadilan gender dengan tetap menyadari akan adanya interaksi antar budaya yang membentuk wacana dan praktik gitu. Jadi yang kedua, ada akomodasi yang menghormati hak. Jadi bahwa demokrasi memungkinkan untuk mengakomodasi hak-hak keagamaan dan memperlakukan masing-masing kelompok secara perbedaan secara spesifiknya itu secara perbedaan perlakuan, karena sekali lagi yang terpenting itu adalah bagaimana prinsip keadilan dan kesetaraan dapat terpenuhi seperti itu. Yang ketiga ada deliberasi hak. Musyawarah menyediakan ruang bagi masyarakat dialog antar budaya. Dengan mekanisme ini, kelompok minoritas dapat menyuarakan kesempatan argumennya tanpa di hadapan kelompok mayoritas itu sendiri. Jadi musyawarah ini tidak dilakukan dalam bentuk formal. Dalam tahap tertentu, musyawarah ini bisa berbentuk informal juga. Jadi biasanya harus dilakukan karena masih terbatasnya akses politik yang setara, seperti itu.